Tes 1 2. Baik, alhamdulillah Ustadz kita, guru kita Abi Adam Anhari sudah berada bersama kita. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga sudah hadir. Dan sekarang sudah ada 82 partisipan. Maka pengajian hari ini akan kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, guru kita alhamdulillah sudah berada bersama kita, yaitu Al-Ustadz Abi Adam Anhari. Ustadz, syukran. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Mulyadi. Alhamdulillah setiap hari Jumat Ustadz Abi, beliau selalu menyempatkan waktunya, selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Abi Adam dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Mulyadi senantiasa diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan serta diberi umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir bersama kita, alhamdulillah. Tidak lupa anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di hari yang mulia ini, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian Jumatan. Mudah-mudahan dengan rutinitas kita yang positif ini mampu meningkatkan kadar kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah sekalian, tidak banyak, saya hanya pengantar saja. Alhamdulillah hari ini kita juga ada teman-teman dari kelas 10. Ustadz Adam sampai selesai ini caranya atau bagaimana Ustadz? Allah. Berarti sampai setengah 9 Ustadz ya? Insyaallah. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti akan banyak pertanyaan hari ini. Subhanallah. Pengajian hari ini saya serahkan kepada pembina Rohis Akhwat, yaitu Ustazah Elis. Sebagai pengantar itu saja. Sekali lagi syukran jazilan untuk guru kita Ustadz Abi Adam. Alhamdulillah hari ini menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang akan kita ambil. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pengajian online virtual hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, i'mal di dunya ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Al-hadis. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram guru kita, yaitu Al-Ustadz Abi Adam Anhari, yang insyaallah akan mengisi pengajian virtual kita hari ini. Yang kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikande, Bapak Mulyadi SPD. Kita doakan para guru-guru kita, khususnya yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan umur yang panjang dan barokah, berikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, serta mudah-mudahan diistiqomahkan dalam menyiarkan ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang saya banggakan yaitu anak-anak, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikande yang senantiasa mengikuti pengajian setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya serta izinnya. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian virtual kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa Allah tambahkan kebarokahan, serta mudah-mudahan kita semua ada dalam keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tiada lupa sama-sama kita limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta umumnya kita semua selaku umatnya dan pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada panjang lebar, di sini saya sebagai pemandu acara pada pengajian hari ini. Mari sama-sama kita awali pengajian pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Iya, kalau iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajian kita telah dibuka untuk pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu insyaallah pembacaan Gema Kalam Ilahi yang akan dikumandangkan atau dibacakan oleh siswi dari kelas 10 IPA 5 kepada Ananda Risma. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latussalunna yawma idzin 'anin na'im.
Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Ananda Risma, Shadaqallahul azim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi pembacaan kalam ilahi yang mengiringi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan khususnya untuk qori atau pembaca serta umumnya untuk kita semua senantiasa diberikan rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya langsung yaitu pada ceramah agama manusia yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Adam Anhari. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sebelumnya Abi tanya dulu berapa menit Abi bicara? Untuk manusia sampai jam 8 nanti. Jam 8 ya. Iya, untuk tanya jawab Baik. sampai setengah 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terdengar suara oleh semuanya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, segala karunia dan kenikmatan yang tak mungkin kita akan bisa menghinggakannya. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak Kepala SMA 1 Cikate, sering menyebutnya dengan sebutan Mbah Mulyadi. Pak Mulyadi ini soulmate waktu zaman kuliah dahulu. Ini untuk diketahui oleh para dewan guru dan anak-anakku. Ini teman ketika kuliah bersama-sama di Bandung di S1. Jadi Nabi sudah 2 kali mungkin bertandang ke SMA Negeri 1 Cikande, bersilaturahim dengan tuan guru dan sebagian dari anak-anakku. Yang kami hormati para asatidah, guru-guru SMA Negeri 1 Cikande, dan yang kami banggakan anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi SMA 1 Cikande. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi kita dengan keberkahannya. Hari Jumat ini di pagi hari, dan tentu saja kita awali dengan aktivitas rutin kita setiap pagi, dengan bangun sepertiga malam, melaksanakan qiyamul atau melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjut dengan sholat subuh, dan lanjut dengan tilawah surah Al-Kahfi, kemudian aktivitas yang lain. Dan hari ini, saat ini kita bermuwajahah di ruang virtual. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah Allah Ta'ala melimpahi kita dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih kita,
kekasih Allah, kekasih seluruh makhluk yang beriman, teladan orang-orang yang bertakwa, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi keselamatan, keberkahan kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia dan mencintai. Pak Ustaz Aceng, Ustazah Elis, Mbah Mul, dan anak-anakku sekalian, sebelum kepada topik atau kepada inti dari pembicaraan kita pagi hari ini, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita senang atau bahagia berada di ruang virtual yang namanya pengajian atau tausiah atau mendengarkan hikmah dari guru-guru kita. Sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Syaikhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah." Anak-anakku, ada 4 kemuliaan kata Nabi bagi mereka yang senantiasa senang berkumpul, senang bermuajahah kalau dalam masa normal, atau berkumpul di ruang virtual, tapi ada yang menjadi menjadi kalau orang Bandung bilang jejer carita begitu, menjadi inti pembicaraan, atau dalam bahasa keren sekarang namanya tausiah atau pengajian. Yang pertama kata Nabi, ketika ada sebuah kumpulan yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah. Kemudian yang kedua, wa yatadarasuna bainahum, saling bertadarus. Tadarus tidak hanya sekedar tilawah atau membaca Al-Quran, tetapi mempelajari. Namanya juga tadarus, berasal dari kata darosa, tambah dengan huruf ta, tadarosa ya tadarasu tadarusa. Artinya saling mempelajari, saling belajar, silih simbehan ku ilmu. Nah, kata Nabi, di mana di dalam kumpulan itu dibacakan ayat Allah, kemudian saling berwasiat, saling belajar di dalamnya, ada 4 kemuliaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketentraman, sakinah. Sakinah, ketenangan, ketentraman. Kita mendengar sakinah ini untuk keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Allah berikan bagi mereka yang senang berkumpul dalam kumpulan yang berisi nasihat. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahi juga mereka dengan rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'un wa tis'una rahmat. Lillahi mi'atu rahmat. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Nazalat ila sama'id dunya rahmatan wahidatan. Allah hanya menurunkan ke langit dunia ini hanya 1 saja. 1 rahmat ini kemudian diperebutkan oleh seluruh makhluknya yang ada di kolong langit itu. Bukan hanya manusia tentu saja. Binatang, tumbuhan, jin juga memperebutkan 1 rahmat ini. Sampai-sampai kata Nabi, karena 1 rahmat ini, maka suami istri Allah limpahi dengan kasih sayang, dengan cinta. Ya, dengan cinta dari rahmat. Dengan 1 rahmat ini Allah bedakan status sosial antara sebahagian manusia. Ada yang kaya rayanya nggak ketulungan sultan hari ini, ya,
bingung dia membuang uang itu seperti apa, sehingga kemudian rada aneh-aneh begitu. Tapi juga Allah berikan sebagiannya kepada orang yang menerimanya dengan rasa syukur. Biasa-biasa saja, tak terlalu kaya, juga tidak terlalu miskin, ada di tengah. Tapi juga ada yang Allah takdirkan di antara mereka orang yang di bawah garis kemiskinan, bukan lagi orang miskin, tapi di bawah garis kemiskinan. Nah, ini dari satu rahmat. Sampai-sampai kata Nabi, dari rahmat yang satu ini, Allah menyelamatkan seekor anak kuda binal yang lahir pada saat itu. Mungkin pernah melihat bagaimana kuda melahirkan, berdiri anak-anakku. Ya, kuda itu berdiri melahirkannya. Gubrag ke tanah, jatuh ke tanah. Maka dari satu rahmat ini kata Nabi, kuda binal, si ibunya kuda yang baru dilahirkan ini, dia akan sangat hati-hati menjejakkan kakinya. Supaya ketika dia jejakkan, tidak sampai menginjak anak yang baru dilahirkan. Ini satu rahmat. Jadi Allah berikan rahmat hanya satu ke makhluk yang ada di kolong langit ini, dan diperebutkan oleh semua. Kemudian yang 99 untuk siapa? Nah, yang 99 ini anak-anakku Allah sediakan bagi mereka nanti. Bagi ahlul jannah. Insya Allah kita yang akan menjadi pewaris dari Jannatul Adn, Jannatul Adn. Bayangkan satu rahmat saja demikian luar biasa. Ya, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada seluruh makhluknya. Allah sisakan 99 rahmat buat nanti disediakan bagi orang-orang yang amanu wa aminus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Mahmul, Dewan Guru dan anak-anakku sekalian. Yang ketiga kata Nabi, wa hafathumul malaika. Riungan itu kumpulan orang yang ada di dalam majlis itu. Ini majlisnya sekarang kita majlis virtual. Maka mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat ada yang ternyata tidak hanya 10 yang wajib kita ketahui. Dengan tugas masing-masing anak-anak. Ada malaikat yang Allah khususkan. Allah turunkan ke langit dunia hanya untuk mencari para ahli ilmu. Makanya Dewan Guru, Ustadz, asatidah, dan anak-anakku sekalian, ketika kalian berangkat ke sekolah, di masa normal nih ya, khususnya nih, tapi di masa tidak normal juga tentu Allah tidak menyetop untuk menurunkan para malaikat. Mereka datang hadir ke majlis-majlis ilmu. Untuk apa? Untuk mendoakan mereka para ahli ilmu. Ini yang harus kita tanamkan menjadi motivasi bahwa ketika kita keluar dari rumah kita untuk thalabul ilmi, maka disitulah kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari untuk thalabul ilmi, mengajarkan apalagi luar biasa. Makanya seringkali Abi menyampaikan ke teman-teman guru, mungkin nanti yang akan pertama kali masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala itu para guru. Bukan nggak, Abi ada. Amin. Para guru yang akan pertama kali. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan tata nilai dan lain-lain kepada murid-muridnya. Berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari keberadaan kita sebagai seorang guru. Abi doakan bapak-bapak guru di SMA 1 Cikande ini menjadi orang-orang yang nanti kelak akan mewarisi surga yang pertama. Amin ya Allah. Nah, yang terakhir kata Nabi, wa dzakarallahu fi man inda. Allah akan membangga-banggakan, menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang mengelilingi arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Di surah Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-7 Allah menyebutkan secara spesifik
bahwa ada di antara para malaikat pemikul arasy-Nya Allah. Bahasa Quran yahmilunal arsy, yang menyangga arasy-Nya Allah. Dan malaikat-malaikat di sekelilingnya yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih menyebut asma Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan malaikat tentu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Doanya diabadikan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Duhai Tuhan kami, kata para malaikat, betapa luas ilmu dan rahmat-Mu. Maka ampunilah, faghfir lillazina tabu, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalan. Waqihim adzabal jahim, dan jauhkan, hindarkan mereka dari azab jahim, neraka jahim. Jadi yang tadi ada sekumpulan malaikat yang Allah turunkan ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang ahli ilmu, mencari orang-orang yang sedang talabul ilmi. Yang kedua, ada segolongan malaikat yang kata Allah di surat ke-40 ayat ke-7, ke-8, ke-9 itu, Allah khususkan bagi mereka yang senantiasa, bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Ta'ala, didoain oleh para malaikat pemikul arasy-Nya Allah dengan doa yang sangat luar biasa tadi. Sampai-sampai di ayat ke-8-nya Allah Ta'ala mengabadikan doa mereka yang luar biasa. Apa doanya coba anak-anak? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Duhai Rabb kami, kata para malaikat, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, dan masukkanlah mereka-mereka itu, orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mengikuti jalan Engkau itu, masukkan mereka ke dalam Jannatu Adn. Disebut secara spesifik nama jannahnya Jannatu Adn. Terus sendiriankah mereka? Tidak. Waman salaha min abaihim, sertakan bersama dengan mereka abaihim, bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Kelak kalian akan punya pasangan, akan punya suami, akan punya istri pada saatnya nanti. Sertakan bersama mereka itu pasangan-pasangan mereka ya Rabb. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Di Sunda atau mungkin di Banten juga sama istilahnya. Kita seringkali mendengar 7 turunan. Nah, apa itu? Anak, incu, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kekait siwur tuh. 7 turunan. Ting arapaleun ting teu ta urang Banten. Simbah ge jiga teu apaleun teh bahasa teh. Anak, incu, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kekait siwur. Itu yang 7 turunan. Ya. Tapi Quran menyebutnya wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka unlimited, tidak terbatas. Sampai itu entah keturunan berapa. Apa kata para malaikat tadi? Satukan mereka ya Allah, masukkan ke dalam Jannatul Adn. Tapi di situ ada clue-nya, ada kata kuncinya. Yang bagaimana yang akan disatukan itu? Disebut di dalam ayat ke-8. Waman sholaha, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka itu, pasangan-pasangan hidup mereka itu, dan anak-anak keturunan. Yang tidak soleh, funten wae pewe. Ya. Tidak masuk kategori. Makanya nih kita sekarang kayak begini tuh, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, solehah insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, Dewan Guru, Kepala SMA 1 Cikande, itu motivasi. Mudah-mudahan ini menjadi
menjadi booster kita untuk senang mendengarkan hikmah. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibad, kitab pesantren yang sangat populer ini. Alaikum bimujalasatil ulama. Tetaplah kalian bergaul dengan para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan perbanyaklah kalian mendengar ungkapan-ungkapan hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il maqari. Seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang gersang, bumi yang tandus dengan turunnya air hujan. Insya Allah dengan banyak kita istima', banyak kita menyimak ilmu dari guru-guru kita, itu akan membuat hati kita menjadi jauh lebih tumaknina, jauh lebih tentram, jauh lebih tenang. Anak-anakku sekalian, tema hari ini adalah tentang hijrah. Tapi mengungkap sisi tentang hijrah ini tentu sangat banyak. Wabil khusus ketika berbicara tentang sejarah hijrah. Kalian nanti kalau misalnya Allah takdirkan, atau bahkan ada di antara kalian anak-anakku yang sudah pernah berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan penjelasan langsung di lapangan bagaimana luar biasanya peristiwa hijrah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini Abi tidak akan mengungkap dari sisi sejarah, tetapi insya Allah dari sisi hikmah dari itu semua. Hijrah ini menjadi sebuah kata kunci. Orang yang berhijrah, seorang yang mukmin adalah seorang yang wajibul kudu dia berhijrah. Kenapa harus? Karena memang di zaman dulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ini menjadi furqan, menjadi pembeda antara sahabat-sahabat yang taat kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang kemudian meninggalkan dirinya di Mekah. Derajat sahabat yang ikut hijrah dengan derajat sahabat yang tidak ikut hijrah berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Abi katakan ini adalah kata kunci. Nah, hijrah di zaman Nabi adalah hijrah makani, hijrah berpindah tempat. Tetapi hijrah yang diwajibkan bagi orang yang mukmin generasi berikutnya, umat Rasulullah di akhir zaman, bukan lagi hijrah makani, tetapi hijrah ma'ani atau hijrah maknawi. Kenapa hijrah maknawi? Al-muhajiru man hajara man manahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang hijrah adalah mereka yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbuatan dosa kepada perbuatan taat. Dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah. Di Jakarta kan, belum dipindahin ke Kalimantan. Mudah-mudahan ulah jauh teuing. Gak di Jakarta meni. Tuh gawenya. Punten katanya tidak berbicara soal itu. Di Jakarta misalnya, perhatikan oleh kalian, ketika zaman normal nih, zaman sebelum pandemi, ketika musim liburan Idul Fitri, mereka pada mudik. Perhatikan, Jakarta itu kosong anak-anak. Karena boleh dibilang 70% penduduk Jakarta adalah para muhajir. Orang-orang yang hijrah dari kampungnya.
Aya kampung nanti di Cikelet, Garut gitu kan. Ada di daerah Legok Pongol gitu kan. Mana Legok Pongol teh duka teuing. Ya. Pokoknya mah ada pernah mendengar. Ada Legok Hangseurnya di daerah Mbahnya di Majalengka. Ngarang estetiknya. Ada di daerah-daerah pelosok, daerah Pajampangan misalnya. Tapi dari Sukabumi. Jadi tahu daerah-daerah Jampang, tapi bukan dari selatan. Jadi mereka itu muhajir-muhajir yang datang ke Jakarta, ke ibu kota, bahasanya mengadu nasib. Nasib kok diadu-adu ya. Mengadu nasib di Jakarta, mencari pekerjaan di situ, dan rata-rata menjadi orang yang sukses. Semua kita lah. Ya. Mereka rata-rata orang yang berpindah dari rumahnya ke sebuah tempat, kemudian di tempat yang baru, dia memaksimalkan semua potensinya. Kemudian Allah berikan kesuksesan. Ini adalah sejarah yang harus kalian camkan. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses, keluar dari rumahmu. Cari sesuatu yang jauh lebih menantang. Seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semata-mata Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Yasrib itu. Tetapi juga ini sebuah pertanda dan menjadi ibroh bagi umat setelahnya. Ibrohnya apa? Keluar kamu dari rumahmu, maka Allah akan memberikan kesuksesan kepadamu. So, tinggali. Dulu ada dosen-dosen, guru-guru besar di tempat dulu Abi sama Mbah Mul, ya, kepala sekolah kita. Rata-rata itu yang bergelar profesor, doktor, ya, pas ditilik dari backgroundnya, kurang mana teteh? Sing horeng teh urang Surade. Surade teh mana? Surade teh Pajampangan belah kidul, deket laut ujung genteng geus itu. Bukan ayat dari Dewan Guru yang berasal dari Surade. Jauh malah melu datang ke Bandung teh mungkin saja CF 7 bekel ya, 7 timbel, 7 obor baheula ya bahasanya. Untuk datang ke Bandung. Mungkin kalau dia tidak hijrah dari Surade ya, dari Cidahu sana di ujung selatan Jawa, kalau beliau tidak pergi ke Bandung kemudian memaksimalkan potensi dirinya, mungkin dia di rumah di kampungnya hanya menjadi pengembala kambing, tukang ngarit gitu kan, tukang macul, boleh jadi. Nah ini clue, ini kata kunci yang harus dipegang oleh kita semua. Jika mau sukses, hijrah. Nah, hijrah makani juga masih diperlukan ternyata. Bukan hanya hijrah ma'ani atau hijrah maknawi. Anak-anakku sekalian, apa yang Allah berikan keutamaan hijrah ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan, kata Allah, muraghaman katsiran wasa'. Allah akan memberikan kelapangan dan keleluasaan rizki. Yajid lahu muraghaman katsiran wasa'. Allah akan menambahkan kepadanya muraghaman katsiran wasa'. Rizki yang banyak dan keleluasaan. Makanya pantas coba perhatikan, jangan jauh-jauh lah ya. Jangan jauh-jauh pada diaspora orang-orang Tiongkok, orang-orang mana? Sekarang harus ngomongnya Tiongkok ya, orang-orang Cina yang datang ke kita nih. Jadi itu nama paling-paling yang meren tukang macul, tukang ngaduk merennya. Datang we ke Indonesia. Jadi balaleunghar ta si ontoh teh. Ada sebagian yang balaleunghar, tapi ada sebagian juga yang biasa-biasa saja. Tapi rata-rata ketika mereka diaspora menyebar gitu kan ke seantero negeri, maka rata-rata mereka menjadi orang-orang sukses. Karena apa? Ada sebuah tantangan. Persis seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah ini menjadi momentum
momentum utama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaksimalkan potensi dirinya, tentu karena bimbingan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kemudian menjadi orang yang sukses dalam jangka waktu hanya 10 tahun saja, anak-anak. Bayangin, hanya 10 tahun. Yang pertama, ketika Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam peristiwa sekitar abad sekitar tahun 6228 Masehi, ya, tahun 628 Masehi kalau dimasehikan. Ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar keluar dari Makkah, itu dalam keadaan terhina, boleh dibilang seperti itu. Dikejar-kejar anak-anak. Mungkin bagaimana heroiknya saat-saat peristiwa malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan Abu Bakar, kemudian dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid, ya, sampailah menuju ke Gua Thur. Tapi 2 kali mungkin masuk ke Gua Thur karena memang capek pisannya. Ya Robbana, bukan bukit Ustaz Aceh, Gunung Lungkawing kumaha we, Gunung Tangkuban Parahu di Bandung. Nah, hegat sekitar 2 jam mungkin berjalan dari bawah sampai ke atas. Luar biasanya. Beliau berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ke situ. Dalam kondisi yang tentu tidak seperti sekarang. Nah, ketika beliau berangkat menuju ke Yatsrib dalam keadaan terhina. Perhatikan 10 tahun berikutnya setelah kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Makkah, ke kampung halamannya, ke negeri yang beliau cintai. Secara spesifik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Makkah itu sangat dirindukan oleh Rasulullah. 10 tahun setelah kejadian pengusiran seolah-olah seperti itu, Nabi datang ke Mekah dengan membawa panji-panji kemenangan, panji-panji keberhasilan yang diprediksikan ketika itu akan terjadi pertumpahan darah di Mekah karena datangnya seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada saat itu tidak setetes darah pun tertumpah. Nabi membawa panji-panji kemenangan setelah 10 tahun hijrah ke Madinatul Munawwarah, datang kembali ke kampung halamannya dengan luar biasa. Ini ibrah anak-anak. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan ini dibuktikan oleh sejarah kita. Bagaimana orang-orang berhasil. Sekali lagi, orang-orang berhasil adalah orang-orang yang mau keluar dari rumah. Ada dalam bahasa Sunda istilah ulah Ustaz Aceng, kodok dina apa? Jadi rada poho tambah. Naon istilahna teh, Mbah? Kurung batok. Kurung batok. Nah, ciri pan orang Sunda teh. Kurung batokeun. Artinya ulu kutek di dinya dah. Di sekitar eta, di rumahnya. Orang yang kurung batokeun, itu sudah bisa dikatakan dia menjadi the loser, menjadi pecundang. Maka jadilah the winner. Anak-anakku mungkin pernah menemukan atau pernah membaca buku From Zero to Hero. Apa ya yang mengarangnya itu? Dulu sekali Abi baca itu. Tapi yang dikarang oleh orang Indonesia, penulis orang Indonesia. Zero to Hero, dari nol menjadi pemenang, menjadi pahlawan. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang satu. Mereka memiliki tekad yang kuat. Di sini anak-anak, di dalam dada ini, Allah berikan potensi yang luar biasa untuk dikelola. Apa itu? Potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Disinilah segalanya Allah berikan kepada kita. Dan disinilah semua tekad. Dan orang yang kemudian mengikuti tekadnya, mematangkan tekad di dalam hatinya, sudah bisa dipastikan. Berikutnya dia akan menjadi seorang the winner, seorang pemenang dalam kehidupan. Kita ini semua berkompetisi.
Semua kita berkompetisi. Sekarang kalian sedang sekolah, itu juga berkompetisi dengan teman-teman kalian sekelas. Kenapa kemudian dulu ada istilah ranking 1, ranking 2, ada lagi ranking 1 dari bawah, begitu kan? Sama. Ketika awal mula kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini terlahir dari sebuah kompetisi yang luar biasa. Anak-anakku, kalau menyimak bagaimana tafsir di surah Al-Mu'minun, ya, surat 23 ya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-12. Bagaimana proses penciptaan manusia, Allah Ta'ala berfirman dengan sangat spesifik. Dan itu dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern, ilmu ginekologi, bahwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Al-ayah, karena panjang lumayan. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah yang kemudian saripati tanah itu bercampur antara sperm dan ovum. Mungkin kalian yang belajar ilmu biologi akan tahu tentang itu. Sperm dan ovum kemudian bercampur. Ternyata proses percampuran, pertemuan antara ovum dan sperm itu melalui proses panjang, anak-anakku. Berapa sperm yang dipancarkan? Makanya disebut istilah air mani. Mani itu artinya yang dipancarkan. Jadinya kita seperti ini, itu hasil dari sebuah pergulatan, sebuah kompetisi yang sangat ketat. Subhanallah, luar biasa. Di situ kemudian jutaan sperm ini berusaha untuk melakukan pembuahan atas satu sel telur saja. Jutaan, bayangin. Dan itu tidak sekaligus, melalui proses yang panjang. Baru kemudian setelah dibuahi, nah jadilah, dalam istilah ilmu biologi ada istilah zigot, kemudian ada istilah janin, dan lain-lain. Yang habis sudah pohon deui teh. Tilap deuinya pelajaran biologi baheula. Diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sangat indah. Anak-anakku, ini adalah sebuah kepastian. Kita hidup di dalam kompetisi. Dan hanya orang-orang yang dia memiliki tekad yang kuat, maka dia akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, terus tumbuhkan. Ini motivasi pagi ini. Tumbuhkan tekad yang membara di dalam hati bahwa satu ketika saya menjadi pemenang. Dulu ketika Abi masih ngajar, sama di SMA juga, Abi seringkali membuat tugas kepada anak-anak. Abi pingin kalian membuat mapping, membuat semacam peta hidup kalian. Sekarang kalian usia 14 tahun atau 15 tahun. Maka bayangkan oleh kalian, bagaimana tahun depan di umur kalian 16 tahun, akan seperti apa keadaan kalian. Kemudian lebih jauh lagi, 5 tahun yang akan datang setelah usia 16 tahun, akan seperti apa kalian. Sampai kemudian mappingnya sudah lebih jauh lagi. Kalian mau jadi apa? Ditentukan oleh hari ini. Anak-anakku, ini sebuah kepastian. Dan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang membuat rencana di dalam hidupnya. Tidak kumaha engke. Nah, ini bahasanya. Kumaha engke lah. Gitu kan? Kumaha orang Bandung makan, anak-anak Bandung sok kadang-kadang ketika ditanya hayang dijieun naon ente? Kumaha engke we anjing gitu kan? Bahasa nanti ayah anjing dan segala macam, ya. Anak-anakku, ini yang harus kalian lakukan, membuat mapping. Jadi hari ini Pak Ustaz Aceng, Ustaz Elis lebih menitipkan kalian harus membuat semacam perencanaan hidup. Dulu ada sebuah latihan ya, pada zaman Abi kuliah dulu, ada namanya MHMMD, mungkin pernah dengar Dewan Guru. Mengelola hidup, merencanakan masa depan. Itu Dr. Marwah Daud Ibrahim yang di akhir-akhirnya kemudian menjadi aneh gitu kan. Dr. Marwah Daud Ibrahim, beliau membuat semacam pelatihan skill gitu kan dengan judulnya MHMMD, mengelola hidup, merencanakan masa depan. Kalau disingkat MHMMD itu menjadi Muhammad kan ya. Nah, di situ sangat detail bagaimana kita membuat mapping hidup kita sehingga pada saatnya kita menjadi the winner,
not the loser, insyaallah. Ustaz Aceng, habis sudah jam 8. Demikian barangkali motivasi saja untuk pagi hari ini. Hijrahlah kita, anak-anakku. Hijrah sekarang bagaimana, Bi? Hijrahnya sekarang mengubah dari perilaku yang goreng patut, begitu kan, kepada perilaku yang jauh lebih positif. Insya Allah kalian akan menjadi the winner. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya mikrofonnya Ustazah Elis masih off nih. Oh iya, mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah, tabarakallah, masyaallah, tabarakallah. Ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Abi Adam Hari, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, menjadi motivasi hidup untuk kita semuanya, untuk senantiasa berhijrah dari hal-hal yang mungkin belum baik menuju hal yang lebih baik ya. Mudah-mudahan Abi Adam Anhari masih setia untuk bersama kita karena acara selanjutnya insya Allah yaitu tanya jawab ya Abi dari anak-anak. Silahkan kepada siswa-siswi semuanya yang hadir di pengajian ini yang mau bertanya kepada Abi Adam silahkan baik secara langsung maupun secara chat ya. Kepada anak-anak semuanya yang tadi sudah mendengarkan paparan usia maupun ilmu yang Abi Adam sampaikan, ada yang mau dipertanyakan langsung? Baik, Ustazah Elis, saya ikut campur nih ya, ikut nimbrung. Ustaz Abi Adam, kaifa halat? Ustaz, sehat Ustaz? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Aduh, saya tadinya menyerahkan ke Ustazah Elis mau sarapan ya itu Ustaz. Ini kita sambil nunggu pertanyaan aja Ustaz ya. Boleh, Ustaz. Sambil nunggu teman-teman. Biasa anak-anak itu kalau udah ada satu nanti banyak Ustaz yang nanya. Jadi sambil nunggu teman-teman dulu. Di chat satu tadi Abi lihat. Iya. Ada dua nih. Tidak ada yang masuk Ustaz. Ya. Ntar dulu. Ustaz Abi Adam orang mana tadi Ustaz? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Atau kali amang ke Cikande. Allah ke diundang ke Mbah ta. Biasa Mbah Mul. Aduh. Mana Mbah Mul? Hilang gitu. Oh, Ada, masih. ada. Oh, masih ada. Hadir. Beliau nggak mungkin nggak ada Ustaz kalau pengajian. Hadir. Iya. Ya, langsung aja silakan Ustaz Elis. Ya, baik Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengapa Rasulullah hijrah ya? Mengapa Rasulullah berhijrah Ustaz? Ya. Baik. Mau satu-satu atau sekalian Ustaz? Sekali aja dulu deh. Nanti buru-buru. Ya. Pertanyaan pertama, untuk yang kedua yaitu Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana syair yang dilantunkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Rasulullah? Ya. Baik. Anakku Lagi tadi. Ustaz. Dua dulu. Terlewat. Oke. Apakah unjuk potensi itu harus melalui hijrah? Melulu harus melalui hijrah.
Ya. Yang pertama, kenapa Rasulullah hijrah? Rasulullah hijrah karena perintah. Ya, perintah dari siapa? Ya, Allah. Jadi dalam peristiwa hijrah ini dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah melalui fase perjuangan yang luar biasa. Kita lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah ketika awal-awal beliau diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun. Usia yang matang dalam diri seseorang itu di usia 40 tahun. Ya. Ini Ustaz Aceh nampaknya belum 40 tahun. Ustaz Elis juga belum 40 tahun. Saya baru 20. Ais, mantap, 20 tahun. Ikut ABG. Bagi yang mau usia 40 tahun, perhatikan surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ada doa khusus untuk mereka yang usia mau 40 tahun atau 40 tahun ke atas ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Karena ini perintah. Jadi setelah melalui proses yang demikian luar biasa, bertahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh penduduk Makkah, musyrikin Makkah dengan luar biasa. Sampai-sampai kemudian Allah sesekali menunjukkan keluar biasaannya yang disebut dengan mukjizat bagi seorang nabi. Bagaimana Nabi pernah diboikot selama 2 tahun di Mekah. Boikot apanya itu? Boikot nggak bisa kita ke pasar, nggak bisa beli makanan, nggak bisa kita ngambil air minum. Sampai segitunya orang-orang penduduk Makkah. Padahal sebagian mereka adalah masih saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab. Nah, sampai-sampai kemudian ketika peristiwa itu, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertekan secara psikologis. Ya. Apa itu? Apa yang dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nabi seolah-olah memiliki 2 perisai di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Apa itu perisainya? Orang. Siapa itu? Yang pertama adalah istri beliau dan yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib. Di tahun yang sama 2 orang ini pergi meninggalkan beliau selama-lamanya. Amul Huzni. Maka sebelum peristiwa hijrah itu Nabi kemudian diberi hiburan dulu seolah-olah dalam tanda petik hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa apa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk hiburan Allah kepada beliau agar kemudian beliau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua. Ada anak Setelah itu cara menerapkan mujahadah kepada Rasulullah Alaihi Wasallam agar berpindah tempat, dan ini sangat berat anak-anak. Bayangkan meninggalkan tempat kampung halaman yang di situ, bukan hanya meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, tapi meninggalkan kenangan, meninggalkan sejarah hidup kita. Tiba-tiba harus pindah. Ini yang sangat berat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis itu disebutkan tentang kerinduannya beliau kepada Makkah. Makkah itu tanah yang aku cintai, kata Nabi. Nah, kenapa kemudian di negeri kita ada sebutan hubbul watan minal iman? Itu bukan hadis ya. Itu ungkapan Syekh Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hubbul watan minal iman. Kita dibolehkan untuk mencintai tanah tumpah negeri kita, Indonesia. Nah, jadi yang pertama adalah kenapa tadi diperintahkan oleh Allah. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ini. Yang kedua, tadi tentang syair penduduk Madinah ya. Syair penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang masyhur ya anak-anakku, yang masyhur. Tapi masih ada juga pendapat yang lain. Tapi yang masyhur adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau kemudian berhenti dulu sejenak ya di Bani Sa'idah. Di situ Nabi kemudian membuat masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Masjid Quba di perkampungan Quba. Nabi membangunnya di situ, di tempat mereka orang-orang Madinah menjemur kurma hasil panen di sebuah tanah lapang. Beliau kemudian membangun masjid. Jangan pernah bayangkan masjidnya seperti apa. Hanya terdiri dari 4 tiang dari pohon kurma, kemudian atapnya dari daun kurma. Disitulah 3 hari 3 malam dalam sejarahnya Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar berdiam diri. Sambil apa? Membuat strategi ternyata. Bukan hanya sekedar cicing. Orang Jampang menyebutnya sanes mungkul ngajedog. Ya, cicing di tempat itu. Bukan. Tapi membuat strategi. Apa yang disebutnya? Yang disebut tadi sama Abi, membuat mapping. Mappingnya seperti apa nih? Karena Nabi belum pernah datang ke Madinah sebelumnya, atau ke Yastrib dulu namanya sebelum Madinah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, kemudian berubahlah nama menjadi Madinatul Munawwarah atau sebutan Madinatul Nabi. Yastrib dulu tidak tergambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah memerintahkan datang untuk hijrahnya ke Yastrib. Kenapa tidak ke Hujum? Kenapa tidak ke negara misalnya ke Hufuf ya? Di Saudi itu ada 7 provinsi hari ini. Tidak kemana-mana, tetapi ke Madinah. Ternyata memang ada nilai yang luar biasa. Kan orang-orang Madinah, anak-anakku, ada orang-orang yang jauh lebih sopan dibandingkan dengan penduduk Makkah sekalipun. Orang-orang Madinah karakternya lemah lembut. Abi kalau umroh ke sana, seringkali diundang oleh salah satu misalnya orang penduduk Madinah. Hanya sekedar ingin menjamu makan bersama dengan keluarganya. Ujung-ujungnya pas balik tadi beri hadiah segala rupa Ustaz Aceng teh. Meni hayang bisa ngapoe diundang model gitu. Ketika datang Nabi, itu penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang muslim sebelumnya, mereka memperhatikan bagaimana kedatangan Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, sampai ada yang kemudian naik ke pohon kurma. Coba lihat, ada filmnya itu, film Disalah kalau tidak salah itu judulnya. Naik ke pohon kurma. Kemudian ketika hadir, ringkang-ringkang begitu kan. Oh, ringkang-ringkangnya bahasa Sunda. Samar-samar ya. Samar-samar terlihat dari kejauhan. Kemudian dilihat, oh itu Muhammad, itu Rasulullah gitu kan. Kemudian mereka bersatu. Dan kemudian mereka sambil memukul, di kita namanya pen kepet gitu. Dan memang itu dari sana ya. Mereka kemudian memukul dan bersyair. Apa syairnya? Yang kita sering kemudian sebut dengan sebutan salawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi da'. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke depan kita. Min saniyatil wada', dari sebuah lembah yang bernama Taniyah. Wajib syukru alaina, wajiblah kita bersyukur atas itu semua. Mada'alillah kita, Allah telah memberikan keluar biasaan pada kita. Jadi anak-anakku, boleh kemudian kita bersyair atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah itu kalau ditilik dari sisi sejarah. Yang ketiga, tapi nggak catat nih. Apa Bu Ustadzah Elis? Tadi yang ketiga itu yang terakhir. Yang ketiga, apakah unjuk potensi itu harus melulu hijrah, Ustaz? Wajib. Ya. Jadi unjuk potensi itu sebuah proses. Dan itu memang melalui proses hijrah dulu. Tapi yang boleh dipilih hijrah yang paling utama adalah
hijrah maknawinya, hijrah hakikinya. Kalau tadi Abi menjelaskan bagaimana keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hijrah makani, artinya hijrah tempat, maka yang paling penting hari ini adalah untuk kalian ya yang masih sekolah di Cikande, ya hijrah maknawi dulu, hijrah hakikat dulu. Apa itu? Buang oleh kalian habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang kita sebetulnya bisa menilai bahwa itu jelek atau tidak. Benar nggak? Secara pribadi, kita akan bisa menilai bahwa ini adalah habit yang salah. Ini habit yang tidak bermanfaat. Habit-habit itu kemudian dibuang jauh-jauh atau diusahakan diminimalisir supaya tidak kemudian menjadi sebuah habit. Orang Barat mengatakan begini, anakku. Ini perhatikan, bagusnya mereka ya membuat semacam apa namanya hikmah lah ya. At the first you make the habit, and at the last the habit makes you. What's the meaning? Pada awalnya kamu yang membuat sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya kebiasaan itu yang akan menuntut kamu, yang akan membuat kamu seperti apa karena kebiasaan. So, kebiasaan yang baik akan kemudian menuntun kita ke arah yang lebih baik. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, datang ke rumah, kemudian buka mushaf Al-Quran, lakukan itu seminggu aja dulu kalau belum terbiasa. Atau tambah setelah itu menjadi 2 minggu, dua pekan. Maka lama-kelamaan membaca Quran ba'da subuh habis dari masjid itu akan menuntut kita. Itu tadi, at the first you make the habit. Awalnya sih kita, kamu yang membuat sebuah kebiasaan. Tapi pada akhirnya kebiasaan itu yang akan menuntun kita, yang akan menuntut kita, yang akan membuat kita bagaimananya karena kebiasaan. Ketika misalnya mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian kita terbiasa punten ya, jijai sedikit ngorong gitu kan, masukin jari ke hidung gitu kan. Setiap mendengarkan ustadz atau guru misalnya sambil mendengarkan sambil masukin misalnya ke cingir ke hidung. Kalau kamu lakukan itu berkali-kali, maka setiap orang ada yang berbicara, pasti kamu akan memasukkan kelingking ke ujung ke lidang ke lubang hidung. Karena apa? Karena kebiasaan. So, pasti seperti itu. Nah, oleh karena itu, apakah harus kita hijrah dulu? Ya, harus hijrah. Dan pada saatnya nanti, hijrahlah kalian. Hijrah makanya bahkan. So, mau melangkah. Allah memerintahkan tentang ini. Supaya kita fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kata Allah. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Bahasanya berjalan di muka bumi, bukan jalan-jalan sekitar Cikande. Ya, no. Tapi berjalan ke seluruh penjuru dunia. Arek kemana, kasuklak, kasiklukna. Non suklak sikluknya teuing gitu apa nama istilah we. Silakan kalian siru fil ardi. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang mendustakan. Tapi alhamdulillah karena profesi Abi sebagai apa namanya tukang ulin begitu kan. Ulinnya bukan ulin biasa kan, ibadah gitu kan, umroh gitu kan. Setiap bulan dulu sebelum pandemi pasti berangkat gitu kan. Kemana itu? Ya keliling dunia lah gitu kan, sesuai dengan perintah Allah. Mesir, kemudian Turki, Palestina, Yordan, Syria, kemudian China dan lain-lain. Ya, ini juga merindukan banget untuk bisa hadir lagi ke tanah suci. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hijrah seperti itu. Karena nikmat dan ada keunggulan dan keutamaan orang-orang yang melakukan sebuah safar. Pernah ya mendengar ya bagaimana keutamaan orang yang safar, orang yang dalam perjalanan. Pertama Allah berikan dispensasi dalam hal ibadah tentu ya. Sholat asalnya 4 jadi 2 rakaat. Kemudian apalagi sepanjang perjalanannya, perjalanan yang baik tentu saja.
Allah ampuni dosa-dosanya, berguguran tuh sepanjang perjalanan dosa-dosanya. Kalau misalnya perjalanannya perjalanan yang baik. Siru fil ardh. Nah, yang sekarang harus kalian lakukan yang tadi itu. Buang yang jelek-jelek. Man hajara man Allah an, yang dilarang oleh Allah, buang jelek. Itu Bu Elis, barangkali jawaban untuk 3 pertanyaan. Mangga yang lain. Baik Abi, terima kasih. Itulah tadi jawaban yang telah Abi utarakan mengenai berkondisi hijrah. Ya. Untuk selanjutnya, silahkan bagi ada yang mau bertanya lagi, silahkan dipersilahkan sampai 1 menit lagi ya. Nanti akan terdapat. Ya, mangga anak-anakku. Silahkan dikasih. Apa ini? Tapi pakai handphone, tidak pakai laptop. Nah, pengen lihat. Oh, nuhun Bu Elis. Ya, ada itunya. Mangga, silakan. Mana yang lain? Silahkan. Mumpung masih ada waktu. Silahkan, masih ada waktu untuk bertanya. Baik, mungkin jika dari siswa-siswi tidak ada yang bertanya lagi, izin Abi kepada Bapak Mulyadi mungkin ada yang ditambahkan atau yang Ya, Bu. disampaikan. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya atas nama Uun di SMA Negeri 1 Cikande mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Amang yang telah menyempatkan diri untuk memberikan tausiah. Insya Allah ini semua bermanfaat bagi kami dan khususnya bagi anak-anak kami semua. Untuk Amang, saya lihat di partisipan di sini baru hanya ada 214 yang hadir, harusnya ada 500 nih. Jadi tidak sampai setengahnya. Siswa kita semuanya 1.415. Karena pengajian ini dikhususkan untuk kelas 10, jumlahnya sekitar 501 kalau nggak salah, kelas 10 itu. Nah, yang hadir 214, jadi masih banyak yang tidak mengikuti. Nah, ini saya mohon kepada pembina Rohis untuk mengevaluasi kegiatan ini agar anak-anak banyak yang mengikuti. Setiap pertemuan kan ada daftar hadir, nanti yang tidak hadir ya tolong diingatkan. Ya, ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Meskipun memang saya pribadi mungkin levelnya hanya muhiban. Ya, kalau Abi Adam aliman. Ya, kun aliman atau muta'aliman atau samian atau muhiban. Nah, saya derajatnya paling bawah, muhiban saja. Jadi senang dengan pengajian, senang dengan kajian-kajian. Jadi makanya ya alhamdulillah. Dan saya juga bangga punya teman-teman yang memang punya giroh dakwah yang tinggi. Sehingga ketika dihubungi siap, tidak ada yang mengatakan tidak siap. Alhamdulillah. Ya, jadi ini bisa menambah khasanah keislaman kita, wawasan kita. Jadi beragam ya, mudah-mudahan kalau anak-anaknya ikut terus dalam kegiatan ini bisa terus menjadi sarana hijrah maknawi tadi ya. Ya. Ya, sarana hijrah maknawi. Kita berhijrah dari minad dulumat ila nur. Kita bisa hijrah dari kegelapan menuju cahaya.
Ya, mudah-mudahan ini sarana yang baik. Kemudian untuk Pak Ustadz Aceng, Ustadzah Elis, jangan jangan berkecil hati, ya jangan kemudian semangatnya menurun, tetap kita berupaya terus, ya berusaha terus memberikan ruang-ruang agar anak kita mendapatkan hidayah, ya mendapatkan pencerahan ilmu, ya sehingga mereka semua bisa lebih baik. Ya kalau program pemerintah sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk revolusi mental lah. Kita coba memulainya dengan revolusi akhlak. Ya, revolusi akhlak. Ya, mudah-mudahan ini sarana yang bagus untuk kita semua bisa berkomunikasi, bisa langsung memberikan tausiah. Memang tausiah di zaman sekarang bisa di mana aja, banyak di YouTube bisa, di medsos bisa, di mana bisa. Tapi itu semua kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, karena ya tergantung kita memilih. Tapi kalau kita kondisikan, ini bisa sesuai dengan keinginan atau sesuai harapan kita semua, sesuai dengan konsumsi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian yang terakhir untuk anak-anak SMA Cikande, ya saya mohon juga, ya ini memang berat. Yang namanya hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kepada kebaikan itu godaannya luar biasa. Ya, godaannya luar biasa. Makanya dalam ayat ada disebutkan fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Memang Allah itu memberikan ilham itu ada yang fuzur, ada yang takwa. Membisikkan kepada kita hal-hal yang baik, tapi ada juga bisikan-bisikan hal yang tidak baik. Kalau untuk ngaji mah, aduh, susah banget, berat banget, gitu kan? Ya rasanya dalam pikiran kita ini nggak ada manfaat, gitu kan? Nah itu sebenarnya itu pujur kita, jadi ilham pujur kita. Mari kita rubah menjadi ilham-ilham yang takwa, ya. Jadi kita paksakan, insya Allah nanti akan, kalau dipaksakan terus, dipaksakan jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi satu kebutuhan bagi kita semua. Demikian barangkali Ustadz Aceng, Ustadzah Elis, sekali lagi ke Abi Adam Manhari. Jazakallah khair, terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan dan suatu saat nanti kita undang kembali untuk mengisi pengajian virtual. Ya, ini saya hanya memanfaatkan virtual aja. Kalau sudah tatap muka kan nggak mungkin Abi datang dari Bandung ke sini, ya. Oke, baik, terima kasih, ya. Terima kasih semuanya. Akhirul alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atas nasihat maupun motivasinya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua. Mute, Ustazah, mute, di mute. Suara. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu acara terakhir penutup, mohon izin kepada Al Ustadz Abi Adam untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih Mahmul tadi. Di teman-teman angkatan itu macam-macam ya panggilannya. Abi disebutnya Amang gitu kan. Semua jadi bah gitu kan, nangis kalau tubuh lah tuh di atas 50 tahun begitu kan, tapi subhanallah masih terus persaudaraan masih. Baik, Ustadz Eng, Ustadzah Elis dan anak-anakku, Pak pimpinan sekolah, kepala sekolah, mari.
Kita akhiri. Oke. Punten. Biasa jamaah pagi-pagi. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita pagi hari ini. Sebagaimana doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang secara spesifik khusus Rasulullah mendoakan umatnya di pagi hari. Doa beliau sangat terkenal, Allahumma barik lahum fi bukurihim. Dalam riwayat yang lain, Allahumma barik waghfir lahum fi bukurihim. Ya Allah, berkahi dan ampuni umatku di pagi hari mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum alal mursalin walhamdulillah. Itu barangkali Elis, Mbah, dan Ustaz Aceng, juga anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika apa yang Abi sampaikan kurang berkenan atau ada yang salah. Kalau yang salah itu dari kebodohan Nabi dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah limpahi keberkahan di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan motivasi pada pagi hari ini dari guru-guru kita, Ustadz Abi Adam, serta Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesempatan senantiasa untuk menuntut ilmu, dan Allah berikan kita semuanya taufik dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga bisa kembali di pengajian berikutnya. Oke, turun atas ilmu hari ini luar biasa. Sami-sami, Mbah, sami-sami, Ustaz Aceng. Syukran. Ya, mungkin saya selaku pemandu acara hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan. Segalanya datang dari saya, kekurangannya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Mbah. Ya, Amin ya. siap. Ya, Ya, terima kasih. Siap. mohon Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Ya, terima kasih.